Hai, halo, welcome back to my channel, Vigo Vanessa Family. Nah, kali ini kita sedang membuat arsik ikan mas ala Batak ya, teman-teman. Nah, di sini telah disiapkan bumbu-bumbu yang telah kita siangi, kita racik. Nah, di sini saya sedang memblender ya bumbu-bumbunya. Nah, ini adalah ibu mertua saya. Nah, ini bumbu yang saya blender yaitu bumbu bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting, bumbu andaliman yaitu bumbu khas Batak. Nah, dan kunyit. Nah, kebetulan cabai rawit tidak ditaruh ya teman-teman karena katanya sih cabai rawit bisa membuat warnanya jadi gelap dan agak-agak hitam. Jadi hanya cabai merah keriting saja. Nah, ini adalah serai, serainya banyak ya kita taruh teman-teman. Serainya kita taruh di bawahnya dan sebelumnya kita geprek dulu. Mengapa kita taruh di bawah, paling bawah, supaya tidak gosong. Nah, ini adalah ikan mas sebanyak 5 kilo ya teman-teman. Sebelumnya ikannya kita bersihkan dulu. Nah, mohon maaf ya teman-teman, ini kita pakai ember yang besar dan ember ya yang kecil yang pink itu. Sebelumnya embernya telah kita bersihkan dulu ya teman-teman. Dan sudah bersih, disikat dulu, baru kita pakai. Mengapa kita pakai ember itu ya karena biar muat aja ya teman-teman ikannya, karena kan banyak juga ya sebanyak 5 kilo. Nah, ini ibu mertua sedang membersihkan beras yang dibawa dari kampung ya teman-teman, karena ini adalah beras hasil panen. Nah, ini ikan serainya sudah dimasukkan terlebih dahulu. Nah, ini ikan mas yang telah dibersihkan. Nah, untuk bumbu-bumbunya ditambah lengkuas dan jahe ya teman-teman. Kebetulan lengkuas jahenya katanya harus dipotong-potong tipis-tipis saja dan tidak di blender. Nah, ini kacang panjangnya kita masukkan yang telah kita bersihkan dan juga bawang batak. Nah, kalau versi saya di sini sih bilangnya sih bawang batak ya teman-teman. Nah, sesudah serainya kita masukkan jahe dan lengkuas yang telah diiris-iris halus dan asam kandis atau asam jawa. Nah, ini kita racik dulu bumbunya pakai garam, royco ataupun kaldu jamur. Nah, sebelumnya saudara saya sudah cuci tangan ya teman-teman. Jadi sudah bersih, jadi bisa menyiangi ikannya dan meracik bumbu-bumbu yang ada di ember tersebut. Nah, ini masukkan garam. Kita aduk-aduk ya teman-teman. Nanti dites dulu, cek rasa dulu apakah sudah sesuai. Baru kita masukkan ikan masnya. Apakah kurang bisa ditambah garam ataupun kaldu ataupun royco-nya. Nah, di sini ditambahkan asam kandis ya teman-teman. Kalau di sini sih bilangnya asam kandis supaya lebih asam aja. Nah, kalau teman-teman mau lebih pedas lagi bisa tambahkan cabenya juga yang bulat-bulat. Nah, ini kita masukkan ikan mas. Kebetulan ikan masnya ada yang sebagian dipotong-potong dan ada juga yang utuh ya. Kalau yang utuh ini adalah yang untuk dibawa nanti ke rumah keluarga untuk acara. Dan yang dipotong-potong itu ya untuk kita makan bersama keluarga. Nah, untuk ikannya, perut dan telurnya sudah dipisahkan ya teman-teman, dan tidak dimasukkan ke sini, nanti dimasukkan pada saat sudah masuk ke kualinya. Nah, ini dimasukkan ya teman-teman ke dalam perutnya, kacang panjang dan bawang bataknya, supaya padat ya teman-teman, supaya penuh. Nah, ini adalah resep khas Batak, resep khas dari kampung ya teman-teman. Dan saya juga baru pertama kali ya mencoba dan melihat seperti ini proses pembuatannya. Karena biasanya sih kalau di pesta-pesta sering juga ya kita makan, tapi baru kali ini membuatnya ini ikan masnya cukup besar ya.
Kalau kita beli ikan mas memang sengaja sih ya teman-teman untuk cari yang ada telurnya karena telurnya gurih, manis dan menjadi favorit saya juga kalau makan ikan mas. Nah ini kita masukkan satu persatu ikan apa kacang panjangnya dan juga bawang bataknya supaya lebih padat lagi. Nah untuk teman-teman yang ingin mencoba silakan dicoba. Tetapi, untuk takarannya bisa menyesuaikan selera juga ya, tergantung, selera teman-teman, terutama untuk, teman-teman yang suku Medan sana, suku Batak, bisa mencobanya di rumah, dan juga, bisa berkreasi membuat, ikan mas. Kebetulan saudara saya ini memang punya usaha itu ya, usaha catering atau usaha jualan, masakan ya. Jadi beliau lebih paham dan fasih dalam pembuatan ikan mas ataupun daging ataupun masakan-masakan khas Batak. Nah ini telah kita masukkan daun jeruk dan salamnya dan kacang panjangnya masih ada sisa kita masukkan sama bawang bataknya di atasnya kita taburin. Mengapa serainya kita taruh di bawah ya supaya menghindari supaya tidak gosong. Jadi ikan tersebut harum, wangi, dan ikan masnya kita taruh di atasnya. Nah ini satu persatu ikan masnya yang kecil terlebih dahulu ya teman-teman. Karena supaya yang besar itu tidak hancur, supaya padat ya, dan yang kecilnya dibawa terlebih dahulu, yang sudah dipotong-potong. Seandainya kalau Nah, di sini sudah kita masukkan ya teman-teman, ikan masnya satu persatu. Kita tunggu sampai ikan masnya padat, penuh, dan kita susun rapi. Gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman sudah ada pernah juga yang buat mama-mama? Mungkin resepnya ada yang sama, ada yang beda. Nah, itu sesuaikan dengan selera kita masing-masing saja ya teman-teman. Dan apabila teman-teman berkenan dan menarik untuk pembuatan ini silahkan dicoba. Dan sebenarnya sih simple aja ya teman-teman. Untuk bumbu racikannya seperti bumbu dasar putih juga bisa kita masukkan, tinggal tambahin bumbu dasar merah, andaliman, dan juga asam glugur ataupun asam kandis. Sudah cukup teman-teman, tapi seringnya dibanyakin jahe dan lengkuasnya. Untuk ini adalah untuk kita masak sebanyak 5 kilo ya teman-teman. Kalau teman-teman cuma masak 1 kilo saja, ya sesuaikan dengan bumbunya. Jangan sebanyak ini ya teman-teman. Ini untuk kapasitas untuk masak 5 kilo ataupun ada acara keluarga atau acara hajatan baru kita bisa masak sebanyak ini. Nah kebetulan kemarin ikan mas yang telah kita beli 1 kilonya yaitu Rp60.000 di Batam ya teman-teman. Gimana ya kalau teman-teman di daerah teman-teman masing-masing apakah sama harganya ataupun lebih murah. Nah kebetulan di Batam apabila memasuki juga bulan 12 ya banyak acara-acara, banyak acara pernikahan juga jadi mungkin ikan masnya agak mahal. Nah ini ikan masnya sudah kita masukkan. Tinggal kita menunggu memasak lagi ke dalam kompor. Sangat menarik ya teman-teman. Saya juga sangat excited melihatnya dari proses pembuatannya dari awal dan bisa belajar untuk pembuatan ikan mas arsik ini. Kebetulan ikan masnya warna kuning ya teman-teman. Kalau warna hitam kayaknya kurang bagus. Kalau bisa ikan masnya yang kita pakai yaitu yang warna kuning. Nah ini telah kita angkat ke kompor.
Tinggal kita masukkan kuahnya saja. Cantik ya teman-teman. Nah, ini telah kita masukkan kuahnya, bumbunya ke dalam kuali. Tinggal kita masak kurang lebih, kemarin kita masak 4-5 jam ya teman-teman. Sampai benar-benar empuk dan bumbunya meresap, kering juga. Dan nanti kita bisa coba apakah rasanya sudah pas. Besar dulu apa langsung kecil? Kalau sudah pas, kita tunggu saja mateng dan dengan api yang kecil. Kalau untuk awal sih bisa agak besar ya teman-teman, supaya mendidih dulu. Baru nanti setengah masak baru api kita kecilkan. Nah, ini kita masukkan telurnya ataupun isi perutnya yang telah kita bersihkan. Nah, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga bisa teman-teman mama bisa mencobanya di rumah apabila ada pesta ataupun hajatan. Nah, ini sudah setengah masak ya teman-teman, setengah matang. Nah, kurang lebih 1-2 jam lagi sini sudah matang sampai kering dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Untuk rasanya sangat maknyus. Saya sampai makan ikannya nambah berkali-kali, karena jarang juga ya saya teman-teman bikin ikan seperti ini. Walaupun bikin ya ala kadarnya saja dengan bumbu yang versi saya, dan tidak seperti yang dari koki yang kita datangkan dari kampung ini, yaitu saudara yang datang dari Padang Sidempuan. Mungkin cukup di sini ya teman-teman. Selamat mencoba. Semoga teman-teman bisa mencobanya dan membuat ikan mas arsik ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Have a nice day. Terima kasih.